Halo football lovers, berjumpa lagi dengan Calma Aremaku. Berbagai update berita menarik sepak bola Indonesia dan Arema akan kami informasikan setiap hari, mulai dari bursa transfer pemain, hasil pertandingan, dan segala serba-serbi yang menarik dilihat dan ditunggu akan selalu kami informasikan. Lalu update berita sepak bola Indonesia mana yang membuat kalian tertarik? Inilah berita seputar update sepak bola Indonesia dan Arema dari kami tim Calma Aremaku tanggal 28 Oktober 2020. Informasi pertama, GM Arema FC Rudi Widodo menyampaikan keinginannya untuk beruji coba dengan Persebaya Surabaya. Tim berlogo singa mengepal itu bahkan ingin bertandang ke markas Green Force. Persebaya masuk dalam rencana uji coba Arema FC untuk mematangkan persiapan menyambut Shopee Liga 1 2020. Setelah sebelumnya tim asal Malang itu menjajal kekuatan dari Madura United, keinginan Rudi Widodo direspon oleh pelatih Persebaya Surabaya Aji Santoso. Menurut juru taktik asal Kepajen, Kabupaten Malang itu sangat sulit jika uji coba dilakukan dalam waktu dekat. Uji coba bagaimana? Karena tim sudah tidak latihan. Kenapa akan melakukan uji coba? Kata Aji Santoso. Persebaya memang sudah meliburkan pemainnya sejak akhir pekan lalu. Tim kebanggaan Arek Surabaya itu menghentikan program latihan terhitung mulai hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020. Namun, peluang Arema FC tidak sepenuhnya tertutup. Uji coba bisa direalisasikan jika Shopee Liga 1 2020 kembali digulirkan dan Persebaya juga menggelar persiapan. Menurut Aji Santoso, pihaknya akan tetap terbuka dengan siapapun yang hendak berlatih tanding dengan Persebaya Surabaya dan termasuk Arema FC. Uji coba dengan siapa saja, semua serba mungkin. Tegas mantan pelatih Arema FC dan Persela Lamongan tersebut. Informasi kedua, Carlos Carvalho de Oliveira acungi jempol untuk progres penampilan dari Cayuruan bersama Arema FC. Menurutnya, bek tengah asal Brasil itu tampil cukup baik pada laga uji coba berlatih tanding bersama Madura United kemarin. Pelatih yang juga asal Brasil itu menilai jika Cayuruan menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Datang dalam kondisi yang belum 100%, Cayuruan terus berlatih keras. Pada laga melawan Madura United, Cayuruan ditampilkan sebagai starter sejak awal babak pertama. Tampil selama 45 menit sebelum digantikan saat turun minum. Pemain 25 tahun itu mencetak 1 gol tendukan kepala untuk kemenangan Arema 4-3. Cayuruan sebenarnya kondisinya juga belum 100%, tapi dia berevolusi dari hari ke hari, pekan demi pekan. Dia memainkan pertandingan yang cukup bagus kemarin, kata Carlos Oliveira. Meski demikian, Carlos Oliveira menyebut Cayuruan masih memiliki sejumlah masalah yang harus dibenahi. Masalah utama yang tak bisa dipungkiri adalah level kondisi fisik pemain tersebut. Untungnya, Cayuruan mau melakukan latihan tambahan di luar jadwal latihan Arema. Hal itu harus dilakukannya semata-mata demi menyamakan level kebugaran fisiknya sendiri dengan para penggawa tim Singoedan yang lainnya. Tentu, masalah kondisi kebugaran fisik ini masih menjadi masalah. Saya tahu kondisi fisiknya belum sebagus yang lain, tapi dia berlatih ekstra dan dia melakukannya dengan baik, tegasnya. Informasi ketiga datang dari Rudi Widodo yang menegaskan Arema FC menanti kabar baik kelanjutan Liga 1 2020 yang kunjung tidak jelas. GM Arema FC itu berharap segera ada penetapan kick-off lanjutan kompetisi. Sebelumnya, PSSI sudah memberikan gambaran jika lanjutan kompetisi bisa saja digelar November, Desember, atau Januari. Rudi sendiri berkeyakinan Liga 1 2020 bakal digelar kembali setelah gelaran pemilihan kepala daerah serentak pada 9 Desember tahun ini. Baru-baru ini PSSI juga berencana menggelar pertemuan dengan pihak Polri. Kabarnya bakal ada pembicaraan agar izin keamanan untuk seluruh pertandingan Liga 1 2020 bisa diterbitkan. Mudah-mudahan di minggu-minggu ini ada keputusan kapan jelasnya kick-off lanjutan kompetisi akan dimulai. Kalau menurut keyakinan saya, ia digelar setelah pilkada serentak. Kalau digelar Desember, tentunya pertemuannya akan berubah atau tetap. Kalau tetap berarti selesainya April 2021. Kalau diubah maka selesainya sekitar Maret 2021, kata Rudi Widodo. Rudi Widodo berharap segera ada kabar baik yang datang dari hasil pertemuan PSSI dengan Polri terkait nasib Liga 1.
Sebab semakin lama berkatung-katung, menurutnya banyak pihak yang dirugikan. Manajer tersebut menyebut bukan cuma klub, pelatih, dan pemain saja yang tergantung pada sepak bola. Banyak stakeholder pula yang habisnya tergantung pada lanjutan Liga 1 2020. Menurut saya, semakin cepat semakin baik, karena negara di kanan kiri Indonesia sudah memulai kompetisinya. Masa iya tuan rumah Piala Dunia U20 2021 tidak ada kompetisi? Bisa-bisa kita ditertawakan, bahkan ranking FIFA kita bisa turun tandasnya. Fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number. Fueled by them to see the horizon. Informasi keempat, Arema FC menyatakan keberatan jika lanjutan kompetisi Liga 1 harus digelar pada awal tahun 2021, lantaran akan sangat merugikan klub dengan masa jeda cukup panjang pada pertengahan tahun. Opsi itu mengemuka lantaran semakin tidak jelasnya status kompetisi kasta tertinggi tanah air tersebut. Izin kepolisian belum juga dikantongi, sehingga rencana kick-off pada awal November mendatang masih kurang. Bisa saja digelar awal tahun 2021. Masalahnya, kapan waktu kick-off-nya? Tanya GM Arema FC tersebut. Oke, jika kalau Januari atau Februari, tapi akan tetap saja pertengahan tahun harus jeda, karena ada Piala Dunia U20 dan juga PON, sambung dia. Keberatan yang dimaksud tim Singoedan tak lepas dari sisi operasional. Jika opsi itu dipilih PSSI maupun PT Liga Indonesia Baru, maka bisa dibayangkan berapa pos pengeluaran setiap klub yang membengkak. Lagi pula, mayoritas anggota tim Arema FC memiliki durasi kontrak hingga akhir tahun 2020 dan awal tahun 2021 bagi pemain asing, karena kontrak pemain maupun pelatih yang harus tetap berjalan satu musim penuh. Tidak ada jeda yang pasti sangat memberatkan dari sisi kos biaya, tandas Rudi. Arema FC sendiri masih fokus menyiapkan tim dalam lanjutan kompetisi yang diasumsikan digelar pada periode November 2020. Tim besutan Carlos Calvario de Oliveira juga belum memikirkan untuk melakukan aktivitas tim hingga status lanjutan Liga 1 begitu jelas. Informasi terakhir, Liga 1 tidak kunjung jelas, intensitas latihan Arema FC dikurangi. Arema FC tidak menggelar latihan rutin selama sepekan penuh selama 3 minggu terakhir. Sesi latihan pada hari Sabtu sudah ditiadakan. Denny Santoso dan kawan-kawan hanya berlatih selama 5 hari dalam sepekan. Kebijakan itu diambil tak lepas dari ketidakjelasan kelanjutan Shopee Liga 1 2020. Tim pelatih akhirnya memberikan tambahan 1 hari libur setiap pekan. Sebenarnya pelatih tidak ingin mengurangi waktu latihan karena ingin menjaga yang sudah disiapkan sejak awal Agustus yang lalu. Apalagi Arema FC baru kedatangan 2 Brasil, Cairwan dan Bruno Smith. Sebenarnya kami ingin latihan normal, tetapi melihat kondisi juga. Kalau selama 1 minggu sudah padat serta ada latihan game, mungkin pemain perlu istirahat tambahnya. Beberapa waktu yang lalu juga baru latihan bersama dengan Madura United, jadi Sabtu dilakukan, kata asisten Arema FC Kunchoro. Sesi latihan dengan durasi hari yang lebih pendek akan terus berjalan hingga ada kejelasan lanjutan Liga 1 2020. Jika belum ada kejelasan, ada rencana Arema FC melebarkan sesi latihan 2 pekan di bulan depan. Langkah ini bisa menjadi siasat penghematan dana operasional sekaligus memberikan waktu refreshing kepada pemain agar tidak bosan. Tetapi manajemen Arema FC juga punya agenda latihan bersama di luar Malang. Mereka berencana melakukan latihan kandang ke Madura United. Alasannya pada 21 Oktober lalu, Madura United sudah datang ke Malang untuk latihan bersama. Sayangnya latihan bersama itu harus berakhir lebih awal karena tidak ada izin dari kepolisian. Pemain Arema FC juga menikmati libur tambahan tersebut. Ada yang memanfaatkannya untuk berkumpul bersama seperti Denny Santoso, Kartika Aji, dan Hanif Syahbandi. Well done, update informasi ini saja yang bisa kami berikan. Bagi kalian penggemar sepak bola Indonesia, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar mendapatkan perkembangan berita sepak bola Indonesia. Salam sepak bola Indonesia. See you. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul.